Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol asik, ya di Asset Talks. Halo teman-teman semua, aku Nancy Aprilia, mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung, Angkatan 2021. Di episode pertama Asset Talks kali ini, aku bakal ajak teman-teman semua buat bincang-bincang santai sama narasumber yang spesial nih, yaitu Ketua Umum Assets dan Wakil Ketua Umum Assets, Kak Arif Yushandi dan Kak Farisa Al-Alisia. Kak Arif, Kak Farisa, gimana nih kabarnya? Halo, kabar baik, alhamdulillah luar biasa dari Kak Arif. Alhamdulillah, sehat ya Kak. Kak Farisa gimana, sehat? Dari aku mantap, luar biasa baik sih. Alhamdulillah, sehat ya Kak. Belakangan ini Kak Arif sama Kak Farisa sibuk ngapain aja nih? Boleh dong share ke kita? Kak Arif dulu deh. Kalau kakak sih lagi sibuk ini sih, kan kita bakal ada acara besar Desbin, mempersiapkan acara besar itu yang dimulai bakal dari Pradesbin dahulu, mungkin yang akan dimulai pada bulan depan ya, bulan Juli. Terus kakak lagi cari referensi untuk ini biasa mau mahasiswa tingkat akhir skripsian. Oke, keren banget nih ya kebiasaan Kak Arif nih, produktif sekali. Kalau Kak Farisa gimana nih Kak? Belakangan ini sibuk ngapain aja? Kalau aku menuju menjadi mahasiswa semester akhir sih, lagi siap-siap mau KKN, terus yang pastinya mikirin program aset sih untuk kedepannya, gitu. Oke, keren banget ya. Kak Arif dan Kak Farisa ini stay produktif gitu ya. Pokoknya jangan sampai ya Kak, ini malah kita kehilangan momen keproduktifan kita gitu ya. Jadi teman-teman semua juga harus stay produktif ya, walaupun libur sekolah dan libur kuliah. Oke, untuk pertanyaan pertama, aku pengen ngobrol dulu nih sama Kak Arif. Boleh ya Kak? Boleh dong, dari kakak sudah siap sekali nih. Oh, boleh ya, masa enggak ya kan? Oke, aku mau tanya nih Kak. Pasti teman-teman semua, para listener Asset Talks ini penasaran nih Kak, kenapa sih kabinet pada periode ini diberi nama Kabinet Gelora Asa? Boleh dong dijelasin sama Kak Arif nih. Oke, jadi Gelora Asa. Pertama, mungkin kita ke awal dulu ya tentang Gelora Asa. Sebenarnya di awal ada banyak sekali nama-nama kabinet gitu. Pertama, pengen ada kesan di mana kabinet tahun ini bisa membangkitkan atau mengembangkan atau menginovasikan program-program kerja aset, semangat-semangat aset yang dulu ada gitu dari awal kita kan sempat vakum gitu aset, dan semangat-semangat itu pengen di tahun ini dibangkitkan kembali karena yang kita tahu kita kan mengalami pandemi 2 tahun dan di mana Porkom khususnya di FKIP itu mengalami bukan kemunduran, seperti kayak slow lah jalannya, masih kayak tergopo-gopo, ada yang pasif, ada yang mungkin tidak terlalu aktif gitu, termasuk aset juga. Maka di tahun ini yang Bismillahirrahmanirrahim keadaan sudah mulai membaik, kita cari nama, kan nama adalah doa ya, nama adalah doa, di mana bisa merepresentasikan semangat dan motivasi mahasiswa pendidikan ekonomi di aset. Jadi kakak dan Parisa selaku ketua umum dan wakil ketua umum memilih Gelora, artinya seperti badai, seperti ombak yang menggebu-gebu, dan itu merepresentasikan semangat yang akan kita pakai sebagai senjata dalam menggapai asa. Jadi Gelora Asa, jadi semangat untuk mencapai asa aset dalam menjadikan aset sebagai wadah Porkom mahasiswa pendidikan ekonomi yang terbaik, selalu sukses untuk kedepannya, seperti itu. Oke, ternyata nama Kabinet Gelora Asa ini punya makna yang luar biasa gitu ya Kak ya.
Oke, keren banget sih namanya. Mungkin selain nama kabinet, teman-teman juga pasti penasaran nih Kak, tentang filosofi ataupun makna dari logo Kabinet Gelora Asa. Tentunya pasti ada alasan ya Kak, kenapa logo tersebut dipilih sebagai simbol kabinet pada periode ini. Oke, kalau untuk filosofi logo kabinet ya, jadi filosofi logo kabinet ini didesain oleh Kepala Departemen Media Center dan Sekretaris Departemen Media Center, yaitu Haddad Maulana dan Kak Rosyana Indah Sapitri, dan juga mungkin ada beberapa masukan dari Kakak dan Parisa dalam seperti merangka atau menggambar, membuat filosofi logo kabinet. Jadi mungkin dari teman-teman udah ada yang pernah lihat gitu logo kabinet. Pertama, logo kabinet ini seperti ombak dan api, yang dimana yang tadi Kakak jelaskan melambangkan dari ombak dulu ya, kita ngomong dari ombak dulu. Pertama, ombak itu melambangkan ketidakputusasaan dan konsistensi dan keberanian menghadapi tantangan untuk terus melangkah maju meraih asa-asa. Dan api ya merepresentasikan semangat yang terus hidup, membara dan menyala untuk berkobar terus seperti layaknya sebuah api, memiliki semangat yang mencerminkan aset akan terus seperti api yang terus berkobar, semangatnya seperti itu. Jadi dua bagian ini merupakan dasar dari logo kabinet, yang dimana yang tadi sudah dijelaskan bahwa ombak dan api tersebut adalah salah satu filosofi dari logo kabinet Gelora Asa tahun ini di aset, yang mencerminkan semangat yang sangat-sangat dijunjung tinggi di tahun ini untuk menggapai bintang, menggapai asa yang ada di aset. Dan warna-warna yang ada di filosofi logo kabinet ini seperti biru tua, biru muda, merah, dan jingga, itu melambangkan sifat-sifat keteguhan, kedamaian, keberanian, serta energik dalam menjalankan atau menggapai aset di tahun 2022 ini. Dan tidak lupa pula di dalam filosofi logo kabinet Gelora Asa ini, kita merepresentasikan atau membuat sebuah garis lengkung, mungkin kalau bisa dilihat oleh teman-teman semuanya, itu melambangkan bahwa aset di tahun ini Gelora Asa ingin bukan hanya semangat untuk mengejar asa, tapi semangat persatuan untuk sebuah ikatan yang kuat dan arah yang jelas agar aset menjadi wadah mahasiswa pendidikan ekonomi untuk menggapai semua harapan dan inovasi-inovasi terbaru yang mungkin bisa kita raih di tahun ini. Seperti itu. Oke, memang kalau aku lihat itu ya Kak, logo kabinet kita ini benar-benar eye-catching gitu ya. Pasti orang-orang yang lihat langsung kayak wow, keren banget gitu. Applause deh buat yang desain ya, Kak Haddad dan Kak Oci. Benar-benar luar biasa karyanya. Oke, tadi kan kita udah ngobrol sama Kak Arif nih ya. Sekarang aku pengen ngobrol sama Kak Farisa deh. Halo Kak Farisa. Hai. Halo Kak Farisa, oke aku pengen tanya nih Kak. Mungkin terkhusus para maba atau mungkin para listener Aset Talks lainnya pengen tahu nih Kak, dan penasaran banget, ada berapa sih departemen aset pada periode kali ini? Departemen ya? Banyak sih. Aset tuh punya banyak departemen. Kita lebih dari satu. Lebih tepatnya ada 8 departemen dan presidium inti. Kita ada departemen PSDM, Diklat, Kerohanian, Krejas, Humas, Media Center, Danut, sama Litbang, yang dari ke-8 departemen ini itu melahirkan proker-proker yang kece buat aset gitu. Wow, luar biasa ya. Memang benar-benar ada bagian khususnya gitu ya Kak, biar masing-masing dia bisa menyalurkan hobi dan bakatnya gitu ya Kak. Itu ditentuin atau bisa milih sendiri gitu Kak? Kita pengen ikut departemen apa, gimana gitu Kak? Kalau di aset, kita sistemnya open recruitment gitu. Kalau misalnya nih, moderator kita Nanci, sukanya di bagian
public speaking, skill improvement, dan lain-lain, kamu bisa masuk PSDM. Dan itu nggak kita batasin gitu. Kalau misalnya skill kamu sukanya di PSDM, ya kamu bakal dipilih di PSDM gitu. Oke, jadi teman-teman semua mungkin para calon keluarga besar aset benar-benar bisa menyalurkan hobi, bakat, dan kemampuannya untuk bisa join di departemen yang sesuai dengan keinginannya gitu ya, Kak? Yaps, bener banget. Oke, biar para maba 2022 ini makin excited nih Kak buat jadi keluarga besar aset, Kak Farisa bisa kasih tahu dong apa aja nih manfaat atau benefits yang bakal mereka dapat ketika mengikuti kegiatan-kegiatan di aset. Manfaat ya. Kalau aku bilang aset punya banyak manfaat sih buat aku. Karena dari zaman aku jadi anggota, staff, dan hari ini aku jadi pimpinan, aku banyak banget dapat ilmu dari aset. Tapi yang paling lucu, di aset itu aku bisa ngelatih mental. Karena kalau misalnya kita ikut aset itu punya, apa ya, aku bisa bilang punya warna-warni gitu setiap kegiatannya. Karena bener yang tadi dibilang Nanci, kita punya jenis-jenis program kerja sesuai dengan departemen, dan semuanya punya warnanya masing-masing gitu. Yang pertama, aku bisa melatih mental aku, gimana sih cara aku ngenalin potensi yang ada di dalam diriku sendiri gitu. Terus gimana caranya aku bisa sadar dan bisa mengasah potensi yang ada di dalam diriku sendiri. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di aset tuh aku bisa bebas berekspresi gitu. Aku tuh entah aku menyadari dan banyak orang juga yang ngomong, aku tuh orangnya tipe anak yang cerewet, terus petakilan gitu, dan gak semua UKM dan organisasi itu bisa nerima aku dengan aku yang seperti ini. Tapi di aset, aku bener-bener bisa bebas banget berekspresi. Aku mau cerewet, aku bisa ikut yang memang basisnya ke public speaking. Aku kalau misalnya mau ikut tentang leadership, aku bisa ikut LKKMTD. Banyak banget benefit yang aku bisa dapetin di aset. Terus yang paling aku suka adalah lingkungan yang ada di aset. Dulu aku ingat banget, aset adalah salah satu organisasi yang menerima aku ketika aku tuh bener-bener nggak tahu kehidupan di kampus. Tapi dengan ikhlasnya gitu ya, aset menerima aku di salah satu program kerja, dan itu bener-bener ngerasa aku bener-bener diterima nih secara resmi gitu. Dan aset aku bisa kenal banyak UKM gitu. Tapi intinya aset jadi salah satu rumah untuk aku ngambil garis start aku gitu. Wah, emang nggak diragukan lagi nih ya, aset tuh bener-bener luar biasa ya. Atmosfernya tuh bener-bener spesial dan khas gitu ya Kak ya. Oke, untuk selanjutnya nih aku masih mau tanya ke Kak Farisa. Sama Kak Arif juga deh, biar adil gitu ya. Tapi tentang sesuatu yang lebih private gitu Kak, tentang relationship. Waduh, tapi bukan love relationship ya, tapi hubungan antara departemen-departemen yang ada di aset. Gimana nih cara kakak-kakak sebagai pimpinan aset dalam mempererat hubungan antar masing-masing departemen? Boleh deh Kak Arif duluan, baru Kak Farisa yang jawab. Oke, ini agak intim ya mungkin bahasanya. Pertama, kita di aset ada 8 departemen dan mungkin sekitar ada 16 kepala departemen dan sekretaris departemen. Jadi di setiap departemen itu ada kepala departemen dan sekretaris departemen, sepasang seperti itulah. Jadi kalau ditanya cara mempererat hubungan kekompakan ya biar akur gitu istilahnya. Mungkin pertama banyak kan ya dari prokja aset gitu, khususnya dari ketum dalam gimana caranya pimpinan kita ajak bareng gitu, bisa ketemu bareng. Mungkin ada beberapa prokja seperti temu pimpinan, temu perdana, sekolah pimpinan yang dimana di situ kita coba untuk terus bareng-bareng cari chemistry, terus cari kekompakan, dan mungkin kalau dari kakak sendiri bagaimana mereka bisa saling kompak itu menyikapi masing-masing dari diri
kadep dan sekdepnya masing-masing. Mungkin dari kakak menjadi penengah antara mereka jika memang ada masalah internal di antara mereka berdua, ya salah satu caranya ya komunikasi gitu, jangan sampai ada yang tiba-tiba hilang kontak atau apapun. Dan cara terbaik untuk mempererat hubungan khususnya ya komunikasi satu sama lain, mencurahkan isi hati satu sama lain, kenapa, ada apa, dan bagaimana kita bisa terus melangkah ke depan dalam menjalankan sebuah kabinet ini, khususnya dalam satu departemen antara kadep dan sekdep, seperti itu sih. Oke. Kak Farisa boleh jawab nih, versi Kak Farisa gimana nih cara mempererat hubungan antara departemen-departemen yang ada di Aset? Versi aku sebenarnya nggak jauh berbeda dari Kak Arif sih. Yang pertama adalah komunikasi. Kedua, aku punya tips ya. Aku di tahun ini pengen banget memperbanyak kegiatan yang basisnya offline. Karena kalau misalnya offline itu chemistry-nya lebih berasa gitu. Kalau misalnya kita online, kita tuh nggak tahu nih teman kita tuh sebenarnya dengerin apa enggak gitu, atau ditinggal, atau tidur, dan segala macam. Tapi even kalau misalnya kita ngelaksanainnya secara offline, kita tuh bisa tahu nih, oh ternyata teman kita lagi murung gitu, atau teman kita lagi nggak fit badannya, kan kita bisa tahu gitu. Itu sih dari aku. Oke, bener banget ya Kak. Yang paling penting itu komunikasi pasti. Komunikasi itu number one gitu ya. Kalau komunikasinya aja udah hancur, udah buruk ya gimana gitu hubungannya bakal bagus ke depannya gitu ya Kak. Oke, next question nih. Kira-kira dalam waktu dekat ada nggak sih Kak salah satu Prokja yang ada di Departemen Aset yang mau melaksanakan event besar, acara besar? Boleh deh Kak Arif atau Kak. Oke. Kalau untuk acara besar mungkin Desbin ya di Aset. Jadi kita di akhir-akhir ini akan merencanakan, mempersiapkan acara besar yaitu Desa Binaan 2022 yang dimana karena terjadi pandemi, jadi konsep Desa Binaan yang dulu-dulu saat pandemi itu online, di tahun ini kita ingin membuat konsep Desa Binaan yang sebenarnya yaitu secara offline dan dengan acara yang sangat besar gitu, melibatkan orang di desa yang kita bina. Jadi akhir-akhir ini kita telah mempersiapkan khususnya untuk Pradesbin terlebih dahulu, baru kita ke Desa Binaan yang benar-benar di sana adalah puncak acara Desa Binaan tersebut. Seperti itu sih. Wah, luar biasa ya. Desa Binaan ini acara tahunan ya Kak, yang pasti udah dilaksanain lama banget di program studi pendidikan ekonomi ini. Oh ya nih Kak, kita kan mau menyambut mahasiswa baru ya Kak, Maba 2022. Kira-kira dari Kabinet Gelora Asa bakal menyiapkan program kerja apa aja nih Kak, khusus untuk Maba 2022 ini? Spesial nih buat Maba 22. Boleh deh Kak Farisa yang jawab? Oke, program kerja khusus banget buat maba. Seperti yang aku bilang, Aset itu salah satu organisasi yang menyambut maba pendidikan ekonomi pertama kali. Dan Aset pun menyiapkan banyak banget program kerja khusus buat maba. Yang pertama, kita tuh ada program kerja namanya Welcome to Campus. Jadi, bisa dibilang pesta khusus maba pendeko 22 sih gitu, karena memang dikhususkan untuk mereka. Terus nanti kita juga ada pengukuhan, ada configuration dari PSDM, kita akan ada event bareng gitu untuk maba. Dan nggak cuma sampai itu gitu ya teman-teman, karena di banyaknya kegiatan Aset gitu ya, akan banyak banget melibatkan maba 22. Bahkan acara bentar lagi nih, acara besar kita Desbin, nanti pun kita akan melibatkan teman-teman dari angkatan 2022 gitu. Jadi memang benar ketika sudah dikukuhkan, mereka akan jadi 100% keluarga besar pendidikan ekonomi gitu. Oke, berarti para maba 2022 ini harus ya Kak, menyambut event-event spesial nih, terutama event spesial buat mereka. Aset keren banget sih ya. Buat maba aja, baru maba nih udah disambut gitu ya dengan event-event yang luar biasa. Oke, next question ini simple banget nih Kak. Pasti juga teman-teman yang lain kepo nih Kak. Boleh nggak sih Kak
Kakak Farisa dan Kak Arif ceritain seberapa cintanya sama aset. Kak Farisa dulu deh sekalian. Waduh, ini moderator bilang pertanyaan simpel, tapi menurut aku pertanyaan paling sulit sih sampai pertanyaan soal cinta ya. Sebenarnya kalau cinta itu yang aku dengar dari quotes-quotes yang lain sih ya, katanya sih cinta itu nggak bisa terukur. Jadi kalau misalnya aku bilang 1 juta, 2 juta, 3 juta, ya nggak bakal bisa diukur gitu. Jadi kalau disuruh menjelaskan seberapa cintanya aku sama aset adalah kalau misalnya teman-teman melihat aku masih berkarya di aset, aku masih peduli sama aset, dan aku melakukan sesuatu itu ikhlas untuk aset, itu adalah bentuk rasa cinta aku ke aset. Gitu. Simple aja sih, soalnya aku juga nggak terlalu paham konsep tentang cinta gitu, tapi itu yang aku rasakan dan bisa aku realisasikan gitu. Mungkin Karin lebih paham ya soal cinta, bener nggak? Oke, sepertinya Kak Arif ini lebih berpengalaman gitu ya Kak soal cinta. Boleh dong Kak Arif kasih cerita gimana, seberapa cintanya gitu sama aset? Oke, kalau seberapa cinta dengan aset ya, mungkin balik ke kakak saat maba ya, bener-bener kaget sih pertama. Ini aset, bener-bener organisasi yang bener-bener aktif. Soalnya saat kakak sekolah pun dulu, jujur kakak nggak pernah aktif organisasi dulu, nggak terlalu aktif organisasi. Terus saat masuk ke pendidikan ekonomi dan melihat aset sebegitu luar biasanya dalam membuat acara gitu, wow, ini sangat luar biasa hebatnya gitu. Walaupun capek gitu ya, pertama-tama, aduh kenapa ini kita yang panitia terus-terusan diporsir gitu, tenaganya, pikirannya gitu. Tapi lama-kelamaan kok seru gitu, bisa ngobrol sama teman, bisa main sama teman, ketemu sama teman-teman, mempererat hubungan antara teman dan cutting gitu. Dan lama-kelamaan berkegiatan di aset itu jadi kayak apa ya, bukan hobi sih, istilahnya kayak seneng aja gitu. Dari pertama desa binaan, diamanahin jadi panitia. Pertama kali kakak diamanahin jadi panitia di acara Mubes gitu. Wah, seru juga nih lama-kelamaan. Walaupun capek ya, ada ya warawiri sana sini gitu. Tapi ya enjoy aja karena mungkin dikerjainnya bareng-bareng ya. Terus ada teman-teman juga mungkin kalau kena marah satu kena marah semua dulu itu sama kakak tingkatnya. Dan lama-kelamaan diamanahin jadi kepala departemen. Saat pengalaman kakak kesan ditunjuk jadi kepala departemen, pertama kakak, ngapain ya jadi kepala departemennya, nyulit-nyulitin aja gitu, capek, ngapain lagi organisasi di aset, mungkin jadi ya support-support dari belakang aja gitu. Tapi ya nggak tahu kenapa dari diri kakak, kayaknya kalau bukan kakak, aset susah sih nanti ke depannya, bukannya sombong, tapi kayak ada rasa peduli di mana kayaknya harus kakak deh yang jadi kepala departemen di departemen ini gitu, atau jadi kepala departemen di aset gitu. Kakak rasa kayaknya nggak ada yang lain deh, harus kakak deh kayaknya, kalau yang lain kayaknya nggak bisa deh. Ya ada rasa-rasa peduli itu. Begitupun juga kakak saat diamanahkan jadi ketua umum, mungkin dibilang siap dan tidak siap antara di pertengahan itu ya. Tapi ya itu, kenapa kakak masih tetap stay di aset, dan terus terang aja kakak belum punya pengalaman organisasi satupun di Universitas Lampung, mau di BEM, di DPM, ataupun di organisasi lainnya, di luar ataupun di dalam, itu cuman aset doang. Kakak belajar banyak hal dari membuat program kerja dan lain-lain, itu dari aset doang. Jadi ya mungkin kecintaan itu datang dari apa ya, dari keresahan, dari keterpaksaan, tapi di situ kakak sayin, oh begini ya organisasi yang apa, mengembangkan diri kita dan bisa menjadikan diri kita lebih baik lagi sih, seperti itu. Oke, emang kadang cinta itu datang tanpa alasan gitu ya Kak. Pokoknya cinta aja deh gitu. Itulah yang menggambarkan cinta-cinta kita semua ke aset ini gitu teman-teman. Oke, sebagai pertanyaan penutup, Kak Arif sama Kak Parisa bisa memberikan closing statement nih Kak. Atau mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk Kadep, Sekdep, anggota, serta staf Kabinet Gelar Asa, dan pastinya buat maba 22. Kak Arif dulu.
Oke, mungkin kalau pesan dari kakak ya, aset itu bukan suatu organisasi yang besar itu yang pertama, tapi di situ organisasi yang menurut kakak seru. Gimana? Kenapa seru? Karena di situ kita apa ya, dipaksa untuk ngembangin diri kita, terasa tertantang. Yang mungkin dulu kita SMA, ya organisasi apa sih, OSIS apa gitu, paling kerjanya cuma belajar di kelas, terus pulang atau main. Tapi pas saat masuk pendidikan ekonomi dan ada kegiatan di aset, terus dipaksa diamanahkan jadi panitia, di situ kita belajar, oh begini, jadi apa, panitia menjalankan tugas sebagai seorang mahasiswa gitu, belajar mengembangkan diri, skill dan lain-lain gitu, memanajemen waktu, memanajemen sumber daya manusia, sumber daya mahasiswa, mencoba bekerja sama secara tim dalam sebuah organisasi bersama teman-teman dan berusaha untuk menjadi satu visi dalam menjalankan sebuah amanah gitu. Kalau dari pesan kakak, jadikan apa ya, sebuah yang kita alami di aset, dari panitia, dari semua kegiatan yang kita diamanahkan, mau itu kadep, sekdep, atau CO panitia ataupun lainnya gitu, itu jadikan hal dimana hal yang menyenangkan aja gitu. Menurut kakak pesannya, bisa hal-hal yang diamanahkan tadi itu bisa mengembangkan diri kita tapi tidak dibawa beban gitu. Ya enjoy aja kayak main gitu, tapi main ada visinya gitu, main sama teman, seperti halnya main sama teman lah. Itu Profda itu. Jadi jangan terlalu dibawa beban. Terus kalau pesan untuk mahasiswa baru 2022, kakak harap bisa masuk sini, bisa semangatnya itu bisa terus berkobar sih. Jadi yang di awal mungkin kalian ya mabang 2022 akan mungkin agak kaget sedikit mungkin melihat kegiatan aset, tapi kakak harap semuanya bisa belajar dari situ untuk bisa lebih care lagi kepada pendidikan ekonomi khususnya dan aset Unila. Seperti itu sih dari kakak. Oke, keren banget ya pesan-pesan dari Kak Arif. Semoga para listener Asset Talks bisa mengambil hal-hal positif ini ya dari pesan-pesan Kak Arif ini. Sekarang kita dengerin nih versi Kak Farisa. Kak Farisa? Oke, pesan-pesan ya. Mungkin pesan pertama aku buat teman seperjuangan aku, para pimpinan aset tahun ini. Aku sebenarnya nggak tahu ya alasan teman-teman menerima menjadi pimpinan itu apa, tapi aku sangat berharap alasan itu akan selalu hadir sampai kita selesai nanti, gitu, sampai kita bisa dikatakan demisioner gitu. Yang nggak aku sering sampaikan ke teman-teman pimpinan aku adalah aku selalu merasa bertanggung jawab atas segala hal yang kalian rasakan yang bersangkutan sama aset. Jadi kalau misalnya kalian sedih karena aset, jujur banget, aku juga sedih gitu. Kalau misalnya kalian seneng karena aset, aku adalah orang pertama yang seneng juga gitu. Aku harap kalian tetap semangat gitu. Dan untuk para staf, anggota, aku benar-benar pesan kalian, jadi mahasiswa itu sekali gitu. Jangan sia-siain kesempatan. Karena kalian udah disodorin yang namanya panggung di aset, ayo ambil panggungnya gitu. Mahasiswa itu nggak keulang sekali, 2 kali. Itu tuh privilege yang bener-bener cuma bisa kalian dapetin nih ya pas kuliah gitu. Jadi buat kalian yang udah disodorin banyak kesempatan, yuk diambil kesempatannya. Aku berharap teman-teman nggak mau menyibukkan diri sendiri dengan rebahan, dengan stalker orang gitu, tapi dengan melakukan aktivitas yang positif, tentunya bareng sama aset gitu. Itu sih dari aku buat kalian semua para pendengar Asset Talks hari ini. Oke, terima kasih Kak Farisa. Setuju banget nih aku sama Kak Farisa. Ketika kita dapat kesempatan, ya kita ada 2 pilihan, antara memaksimalkan kesempatan itu atau menyia-nyiakannya. Yang pasti kita ambil pilihan pertama dong ya, nggak mungkin sia-siain kesempatan yang mungkin nggak datang buat 2 kali gitu, teman-teman. Oke, teman-teman semua, nggak terasa ya kita udah mau sampai di menit terakhir pertama Asset Talks kali ini. Terima kasih nih buat Kak Arif dan Kak Farisa yang bersedia meluangkan waktunya dan berbagi pengalaman buat kita semua.
Dan terima kasih juga buat para listener Asset Talks yang udah denger podcast Asset Talks episode pertama ini. Jangan lupa dengerin terus podcast Asset Talks, karena di episode selanjutnya kita bakal ngobrolin banyak hal menarik dan tentunya dengan narasumber yang keren-keren. Aku Nancy Aprilia pamit undur diri. Assets Jaya.